Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wijaya Dilusnandi, NPM 19063089993 dari jurusan Manajemen Rekod dan Arsip Universitas Indonesia. Di sini saya mau review sedikit database Drupal yang sudah saya buat selama praktek mata kuliah basis data. Karena ini video review, kita mau mulai dari step yang paling awal, yaitu kita buka examnya dulu. Setelah terbuka, kita bisa start Apache dan MySQL-nya. Setelah itu, kita buka database Drupal-nya di web browser. Setelah itu, kita login sebagai admin aja. Ya, ini dia tampilan database Drupal yang sudah saya buat. Di sini ada menu home, ada menu arsip, yang isinya itu daftar arsip, ada menu sirkulasi, yang isinya daftar sirkulasi, yaitu daftar arsip yang sedang dipinjam atau yang sudah dikembalikan. Sama ada menu data master yang isinya ada klasifikasi, lokasi arsip, jenis media, pencipta arsip, unit pengolah, dan manajemen akun. Jadi pada saat itu yang pertama saya buat adalah menu data master ini. Sesuai dengan urutannya, saya pertama kali membuat itu daftar klasifikasi. Jadi ini dia tampilan daftar klasifikasi. Di sini ada untuk entry data klasifikasi barunya, di sini ada untuk pencarian daftar pencarian klasifikasi arsipnya. Kalau misalkan nanti di sini klasifikasi arsipnya udah banyak. Jadi kalau mau buat daftar klasifikasi itu pertama kita buat dulu content type untuk klasifikasinya. Kita ke struktur, ke content type. Nah, di sini kan udah ada nih klasifikasi. Kalau misalkan belum ada, kita bisa add content type di sini. Karena udah ada, kita coba aja. Kita coba lihat aja klasifikasinya. Kita manage field. Nah, di sini di dalam content type klasifikasi ada beberapa field. Kode, nama, referensi, dan keterangan. Nah, kode ini dijadikan sebagai title. Terus field-field ini memiliki beberapa tipe, yaitu kalau nama ini fieldnya teks biasa, kalau retensi field type-nya integer, keterangan field type-nya long text. Ini widgetnya ada text field sama text area. Oke, kalau misalkan udah kebentuk nih content type klasifikasinya, kita bisa isi content type ini atau konten ini di sini add content. Nah, ini kita ke klasifikasi. Ini bisa diisi kodenya di sini, nama, terus retensi sama keterangan. Kalau udah di save. Oke. Setelah itu nanti akan terbentuk sebuah konten yang bernama klasifikasi. Nah, untuk menampilkan daftar klasifikasi seperti ini, kita butuh buah views. Nah, views-nya itu nanti digunakan untuk menampilkan daftar klasifikasi arsip ini. Sebelum membuat views, kita perlu modul tambahan. Modul tambahannya itu namanya views. Sebelum ke langkah cara pembuatan views, kita mau lihat dulu. Jadi di Drupal ini ada modul-modul tambahan yang digunakan sebagai pendukung dalam penggunaan database Drupal. Coba kita lihat dulu modul-modul yang udah ditambahkan ke Drupal. Nah, ini ada 12 modul yang berbeda yang sebelumnya sudah kita tambahkan ke database Drupalnya. Ada better login, ada chat tools, ada date, entity reference, hierarchical select, jQuery update, rules, token, views based URL, views, dan VPPR. Jadi kalau untuk membuat views di sini nih, views daftar klasifikasi arsip, kita butuh modul views. Nah, karena udah ditambahin, kita coba langsung bikin aja viewsnya. Kita cek di sini struktur terus views. Nah, ini kan ada views daftar klasifikasi. Kalau misalkan belum ada, kita bisa tambahin add new view di sini. Karena udah ada, kita buka aja.
Kalau kita edit, nah ini udah ada views daftar klasifikasinya. Jadi settingan views di sini nantinya akan menampilkan daftar klasifikasi yang ini. Jadi kalau misalkan pertama kali kita buat view nih, habis add new view, title-nya ini kita harus ganti dulu jadi daftar klasifikasi arsip. Terus formatnya kita ubah jadi tabel. Terus ini field untuk menampilkan data-data ini kayak nama, retensi, keterangan, edit, delete, ditambahin fieldnya di sini. Ini udah ada kan nama, retensi. Nah, nambahin fieldnya itu tinggal ke add. Terus kita cari field yang pengen kita tambahin, kan misalkan nama atau retensi. Ini retensi. Kalau ditambahin jadi kita nggak usah nambahin lagi. Kita cancel. Oke, setelah menampilkan field yang ada di sini, kita mau tambahin page atau halaman. Jadi ini kan halaman namanya. Kita tambahin page. Ini kan kita bisa add, terus add page di sini. Nanti muncul page setting di sini. Nah, ini kita ganti dulu, tadinya page-nya kan belum ada. Kita tambahin page. Page-nya itu kan ADM garis miring kelas. Karena buat page untuk klasifikasi. Setelah itu di sini kan ada search engine untuk mencari daftar klasifikasinya. Nah, untuk memunculkan search engine ini, kita bisa ke filter kriteria, terus kita add. Coba kita cari global combine field filter. Jadi buat munculin search engine kita bisa ke sini. Terus di sini lagi ada ini entry data klasifikasi baru. Nah, untuk memunculkan tombol ini kita ke sini, bisa ke header, terus kita bisa ketik di sini HTML-nya nih buat si headernya itu, buat munculin si entry data klasifikasi baru. Ya, text align right, border style solid, border width 1px, padding 7px, ya misalnya di 10 bagusnya di 10. Nah, udah lulus. Sengaja. Nah, ini kan jadi caranya gitu, buat munculin data klasifikasi baru itu tadi kita ke header. Habis itu kita review apa lagi? Ini udah, search engine udah, nampilin field juga udah. Oh iya, ini jadi kan daftar klasifikasi ini kan harusnya bisa diakses atau enggak ditambahin, diedit sama pegawai arsiparis. Jadi nggak cuma admin doang yang bisa ngedit atau nambahin daftar klasifikasi. Nah, biar bisa nambahin daftar klasifikasi, selain admin, itu kita harus ngasih hak akses dulu ke user lain. Jadi ini kan tadinya kan hak aksesnya itu cuma buat administrator. Jadi kita ganti dulu, ini kan hak aksesnya jadi role. Nah, mana sih? Nah, tadi kan hak aksesnya cuma administrator. Nah, ini kita tambahin hak akses buat si arsiparis ini. Biar bisa, coba kita buka deh. Biar bisa mengakses daftar klasifikasi tanpa harus login sebagai admin. Jadi dia loginnya sebagai user. Oke, ini kan tadi kan kita login sebagai admin. Sekarang di sini login sebagai usernya. Nah, ini si user ini kan user. User Wijaya Hadi ini udah bisa mengakses halaman di database Drupal ini. Dia udah bisa akses daftar arsip, dia bisa entry data arsip baru, bisa akses daftar sirkulasi, dia bisa entry sirkulasi baru atau mencari. Atau kalau misalkan kita sebagai pegawai arsiparis tapi kita tidak login sebagai admin, terus ada yang minjam arsip, terus udah dikembaliin, kita bisa masukin tanggal pengembaliannya di sini, atau kita ada yang mau minjam arsip ke kita bisa entry data sirkulasi baru. Terus usernya juga udah bisa akses semua data master yang ada di sini. Tapi bedanya kalau user ini nggak punya
Ini kan kita buka dulu daftar klasifikasi. User ini nggak punya hak untuk mendelete daftar klasifikasi arsip ini. Jadi yang bisa delete cuma admin. Ini bedanya kan, ini kan daftar klasifikasi ini sebagai user. Coba kita buka daftar klasifikasi sebagai admin. Nah, ini kalau sebagai admin, ini ada menu delete ini. Jadi admin bisa delete, sedangkan user arsiparis tidak bisa. Nah, untuk membuat user arsiparis itu kita harus membuat role tambahan. Jadi kita ke people. Nah, di sini kan ada nih user nih, usernya Wijaya Hadi, rolesnya arsiparis. Kalau ini kan yang Wijaya HR ini rolesnya administrator. Jadi untuk menambahkan role, kita ke permission dulu. Nah, ini ada menu roles. Kita bisa tambahin di sini kan udah ada arsiparis nih. Ini kita bisa, kalau misalkan belum ada, kita di sini habis itu tulis arsiparis, baru add role. Karena udah ada, kita nggak usah. Kita coba edit role. Nah, ini kan role name arsiparis. Terus habis kita bikin role, ini setelah kita membuat role, kita menambahkan user. Nah, ini kita add usernya di sini, terus, nah ini user yang udah kita buat, misalkan namanya siapa, terus email addressnya apa, password, sama statusnya misalnya status aktif. Nah, ini bisa ditambahin si user ini masuknya ke roles apa. Karena kita udah namain roles lain selain administrator, jadi kita bisa namain user ini ke role arsiparis. Terus misalkan kita udah buat usernya nih, usernya kan Wijaya Hadi, dia masuk ke role arsiparis atau kelompok arsiparis. Nah, buat bisa mengakses si halaman ini, semua halaman yang ada di sini, si user ini, si role arsiparis ini harus mendapatkan hak akses dari admin. Jadi adminnya harus ke permission dari people. Nah, dari people nih ke permission. Nah, di sini si arsiparis kita bisa tambahin hak aksesnya. Seperti hak akses untuk tadi yang klasifikasi dulu deh. Hak akses untuk create new content klasifikasi, edit on content klasifikasi, dan edit any content. Tapi user itu tidak diberikan hak akses untuk mendelete. Oke. Jadi kalau udah dikasih permission seperti itu, udah dikasih hak akses, baru si user arsiparis bisa mengakses klasifikasi. Gitu. Selanjutnya ada data yang saya buat setelah daftar klasifikasi adalah lokasi arsip. Nah, ini hampir sama seperti pembuatan daftar klasifikasi. Jadi kita pertama membuat content type dulu buat lokasi arsip. Seperti biasa kita ke struktur content type. Nah, ini kan udah ada nih lokasi arsip. Kita coba lihat fieldnya. Karena si lokasi arsip ini fieldnya cuma satu, yaitu nama lokasi. Jadi kita cuma buat satu field, itu nama lokasi. Terus kalau udah bikin content type-nya, kita bisa isi lokasi arsip ini ke add content. Setelah add content akan muncul nama lokasi. Tapi awalnya ini nggak muncul seperti ini. Awalnya itu muncul tampilan Drupal yang biasa. Untuk memunculkan tampilan seperti ini, ada tabelnya nama lokasi, ada edit dan delete. Caranya itu seperti tadi, membuat views klasifikasi. Untuk membuat views daftar lokasi, ini kita nggak perlu bikin views dari awal, kayak struktur, terus ke views, terus kita add new view, itu nggak perlu. Kita tinggal lanjutin aja, atau tinggal copy atau clone. Di sini namanya clone views yang dipakai buat daftar klasifikasi. Nah, ini kan ada operation edit. Nah, di sini ada pilihan clone. Kalau di clone itu nanti akan muncul ke halaman views yang baru. Kan tadi kita lagi bikin lokasi ya. Nah, kita coba buka. Kalau setelah di clone, nanti muncul ke sini. Kita ganti path-nya, kita ganti aksesnya biar bisa arsiparis bisa mengakses juga. Terus kita ganti terus kita ubah fields-nya. Kan kalau di daftar klasifikasi ini kan fields-nya nih ada banyak nih. Ada nama, retensi, keterangan. Kalau lokasi field-nya cuma satu, nama lokasi aja, sama tambahin edit dan delete. Jadi di field ini kita kan ini title ini udah bawaan dari sananya nih. Jadi kita
Jadi title ini kita ubah namanya jadi nama lokasi kan. Terus kita tinggal tambahin edit sama delete sama base URL. Jadi deh muncul tabel seperti ini. Kita buka dulu. Nah, untuk memunculkan ini search engine untuk lokasi arsip ini bisa di filter kriteria. Nih kan seperti tadi kita add filter kriteria, kita cari combine field filter. Itu akan muncul search engine seperti ini. Nah, terus untuk munculkan entry data lokasi baru, kita bisa ke header. Nah, habis itu kita isi HTML ini, kita full HTML sama use replacement. Ini yang tadinya klasifikasi diganti jadi lokasi arsip. Sama tadinya entry data klasifikasi baru jadi entry data lokasi baru. Coba ke paddingnya kita ganti jadi 10. Oke. Kalau udah tinggal kita save. Tadi kan nih path-nya di awal sudah diganti jadi ADM lokasi. Udah. Setelah views-nya itu di save, kita refresh akan muncul daftar lokasi seperti ini. Begitupun dengan jenis media. Jenis media juga langkahnya sama seperti tadi. Nah, dasar jenis media kita add struktur content type-nya dulu, content type jenis media, terus kita add content untuk dijadikan sebagai contoh gitu. Add content, habis itu biar bisa ada tampilan seperti ininya, kita baru ke views-nya. Coba kita ganti dikit views-nya. Ini ada daftar jenis media views-nya, karena udah ada kita coba ngeceknya ke edit aja. Nah, jenis media ini seperti tadi, cara memunculkan views-nya ini kita tinggal clone dari views yang digunakan untuk lokasi arsip. Jadi ininya tinggal kita ganti aja nih, title-nya kita ganti, kan tadinya lokasi arsip, kita ganti jadi nama media. Ini edit dan delete-nya juga udah sesuai. Path-nya diganti jadi ADM media, title-nya jadi daftar jenis media, formatnya emang udah table. Nah, terus buat munculin si entry data media baru, ini kita kesini lagi, terus yang tadinya di sini ada node add lokasi arsip diganti jadi node add media, sama ini tadinya node add lokasi baru jadi node add media baru. Kita ganti jadi 10. Setelah itu udah, itu aja yang perlu disesuaikan sih. Oh, sama akses. Jadi biar bisa si user mengakses jenis media ini. Oke, berikutnya setelah jenis media, ini ada pencipta arsip dan unit pengolah. Nah, ini agak berbeda dengan data-data yang sebelumnya, berbeda dengan klasifikasi, lokasi, dan jenis media. Kalau pencipta arsip ini, tadi kan klasifikasi dibuatnya dengan content type. Nah, kalau pencipta arsip dan unit pengolah dibuatnya dengan modul taksonomi. Coba kita ke pencipta arsip. Oke, setelah jenis media, sebelum kita lanjut ke pencipta arsip sama unit pengolah, jadi kan awalnya kan tema Drupal ini dari sananya kan itu temanya batik. Nah, ini awalnya, nah kita harus ubah dulu biar tampilannya jadi bagus seperti ini. Kita harus ubah jadi tema Bootstrap. Jadi tema Bootstrap itu kita harus download dulu temanya di drupal.org/project/bootstrap. Terus kalau udah, kita bisa taruh file zip-nya itu di sini. Nah, ini kita taruh file zip-nya di sini, terus kita tambahin di extract. Habis itu kita ke appearance. Nah, ini ntar ini muncul nih ntar tema Bootstrap. Ini kan batik nih, awal kan batik. Nah, kalau misalkan Bootstrap belum diaktifin, misalkan ini Bootstrap, kita bisa set default. Coba kita buka tema Bootstrap-nya. Nah, ini settingan buat tema Bootstrap. Nah, untuk mengubah model navigation bar-nya, kita bisa ke komponen, terus ini ada navigation bar, ada static top, ada fixed top, ada fixed bottom. Oh, buat ngubah warna-warnanya, kan ini warnanya seperti itu tuh. Nah, ini kita bisa pilih temanya, ada banyak nih. Nah, buat kita tahu temanya modelnya kayak gimana, kita bisa klik aja tuh, ada challenge, ada cyborg, ada flatly. Kita bisa pilih, habis dipilih kita tinggal save configuration. Oke. Jadi nanti tampilannya lebih enak dilihat dibandingkan dengan tema yang batik bawaan Drupalnya. Oke, selanjutnya adalah
data master yang berikutnya yaitu pencipta arsip dan unit pengolah. Nah, pencipta arsip dan unit pengolah ini sedikit berbeda dengan 3 data master sebelumnya, yaitu klasifikasi, lokasi, dan jenis media. Kalau klasifikasi, lokasi, dan jenis media itu pakai struktur content type. Sedangkan pencipta arsip dan unit pengolah dia menggunakan struktur taksonomi. Jadi coba kita ke taksonomi dulu. Caranya itu buat dulu taksonominya, kita add vocabulary, misalkan pencipta arsip, ya karena udah ada kita lihat aja. Nah, ini nanti setelah kita membuat taksonomi pencipta arsip, nanti akan muncul ke sini. Setelah itu kita add term. Kita add term akan muncul ke sini. Setelah add term akan tampil di sini data yang habis ditambahin. Setelah itu biar sesuai urutan, ini kita bisa geser-geser aja. Ya, ini kita bisa geser sesuai dengan aslinya. Nah, ini kita bisa geser-geser sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada instansi. Oke, selanjutnya kita mau pencipta arsip ini bisa diakses juga oleh user arsiparis. Jadi arsiparis itu bisa nambahin pencipta arsip, bisa nambahin unit pengolah. Tadi kita lihat unit pengolahnya dulu. Jadi user arsiparis ini bisa nambahin data-data yang ada dalam unit pengolah dan pencipta arsip. Jadi kita harus ngasih hak akses dulu ke user biar dia bisa mengakses ini dua data ini, pencipta arsip dan unit pengolah. Kita ke people lagi. Terus kita ke permission. Terus kita ke paling bawah. Ini ada pencipta arsip sama unit pengolah. Ini kita checklist di sini. Ini kan role arsiparis nih. Nah, sebelum muncul ini nih, sebelum muncul permission yang ini, kita sebelumnya kan download dulu modul vocabulary permission per role atau VPPR. Karena kita udah download, kita bisa langsung sini terus kita checklist. Habis itu save permission gitu. Jadi user ini bisa mengakses halaman pencipta arsip sama unit pengolah. Dia bisa nambahin di sini, bisa add term, terus dia juga bisa ngubah urutannya gitu. Selanjutnya setelah unit pengolah itu ada manajemen akun. Jadi manajemen akun ini tampilan yang menampilkan user. Ini kan kayak tadi kan, ini kan ada username, aktif, emailnya apa, roles-nya apa. Ini kan tadi ini ditampilnya cuma di sini nih. People. Nah, ini kan sama kayak tadi nih, username, statusnya apa, roles-nya dia masuk di kelompok apa, lahan aksesnya kapan, gitu kan. Nah, kita mau buat views. Kita ke views. Nah, di sini kan ada manajemen akun. Kalau misalkan belum ada, kita bisa add new view, terus kita namain manajemen akun. Nanti dia akan muncul ke ini, terus kita ganti title-nya jadi manajemen akun, formatnya dijadiin table. Awalnya kan fieldnya cuma ada title. Nah, ini title-nya udah kita ubah jadi username. Nah, jadinya di sini username, terus kita bisa tambahin field lainnya yaitu aktif, email, roles, edit, cancel nih, delete, created date, last access, dan last login. Nih kita bisa tambahin di field ini. Terus untuk menampilkan halaman ininya nih, kita harus add page dulu. Jadi kalau belum ada page-nya, kita add page. Nanti muncul page setting di sini, page-nya kita ganti jadi ADM view user. Terus aksesnya biar bisa diakses sama administrator dan role arsiparis. Jadi si user arsiparis bisa menambahkan atau melihat user yang ada. Ini login sebagai user arsiparis. Oke, terus di manajemen akun ini ada ini. Ada entry user baru. Nah, buat nama entry user baru itu sama kayak tadi pas kita nambahin klasifikasi dan lokasi dan jenis media. Kita tambahin dulu field base URL. Oke, terus baru kita ke header di sini. Nah, ini kita ketik HTML-nya, admin people create entry user baru. Oke, kalau udah kan bisa kita apply. Habis itu ada apa lagi? Ada ini pencarian username, roles, sama aktif. Itu buat tambahin itu bisa di filter kriteria. Ini kan udah ada nih user name. Nah, ini
jadi username, terus bisa tambahin di filter kriteria, misalkan role sama aktifnya belum ada, kita bisa add ini roles sama aktif status gitu. Jadi semua data yang ada di manajemen akun pengguna ini udah lengkap. Setelah itu, setelah membuat manajemen akun pengguna, saya membuat ini daftar arsip. Nah, daftar arsip ini dibuatnya seperti membuat 3 data master ini, yaitu kita add dulu content type-nya. Nah, kita add content type di sini karena udah ada. Kita coba manage field, kita lihat ada field apa aja dalamnya. Di sini ada nomor arsip, ada tanggal penciptaan, ada tanggal retensi, pencipta arsip, unit pengolah, kode klasifikasi, uraian, lokasi arsip, jenis media, keterangan keaslian, jumlah, nomor box, dan lampiran. Coba kita buka di sini, data arsip. Ya ini. Setelah membuat content type ini dan melengkapi field-fieldnya dengan field type dan widget yang sesuai dengan kebutuhan, kita bisa add content data arsip di sini. Nah, ini diisi sesuai dengan arsip yang kita input. Kalau udah di save, nanti akan muncul data arsipnya, tapi belum berbentuk tabel seperti ini. Untuk memunculkan tabel seperti ini, kita buatkan dulu views-nya sama seperti tadi kita membuat views klasifikasi, lokasi, jenis media. Seperti biasa, kita bisa ke sini views, kita bisa add new view karena udah ada, dan ini daftar arsip, tinggal coba kita edit. Ini title-nya kita ganti jadi daftar arsip, terus formatnya kan awalnya itu formatnya bukan tabel, formatnya kita bisa langsung ganti aja, ganti jadi tabel. Terus kita tambahin field lainnya seperti tanggal, klasifikasi, uraian, keterangan, jumlah, nomor box, retensi, edit, delete. Buat nambahin field itu sama kayak tadi, tinggal kita add aja di sini. Terus ada apa lagi kalau tabel udah lengkap? Nih, nambahin ini search engine sesuai dengan nomor arsip, sesuai dengan tanggal, sesuai dengan tanggal penciptaan ini ya, sesuai dengan tanggal retensi, sesuai dengan klasifikasi, atau sesuai dengan uraiannya. Ini membuat search engine ini masih sama, diffuse juga, tapi kita ditambahkannya di filter kriteria. Tapi sebelum ke filter kriteria, kita ke sini dulu nih, ke sini, terus kita pilih relationship. Coba saya buka aja dulu. Nah, ini nih. Jadi tadi relationship itu digunakan untuk membentuk relasi antara daftar arsip ini, daftar arsip yang fieldnya klasifikasi, dengan daftar klasifikasi yang udah dibuat. Jadi kan ini kan ada klasifikasi. Terus di sini kita mau nambahin pencarian sesuai dengan klasifikasi. Nah, ini dibentuk relasi, terus baru kita tambahin filter kriteria. Kita bisa add ke situ kalau belum di add. Terus ini labelnya klasifikasi. Terus nih relationship-nya kita hubungin dengan field arts kode klasifikasi. Itu. Terus udah filter kriteria yang lainnya kita tinggal tambahin aja nomor arsip, tanggal, retensi, uraian. Ini tinggal tambahin di sini di add. Terus yang lainnya, oh ini pet tadi, jadi di awal tuh kita ganti dulu petnya jadi ADM garis miring daftar arsip. Terus aksesnya juga sama, biar si user arsip Paris bisa mengakses daftar arsip ini. Jadi kita mengizinkan administrator dan user arsip Paris untuk bisa mengakses daftar arsip. Selanjutnya apa lagi? Udah, daftar arsip udah lengkap. Setelah itu yang terakhir, kita membuat ini daftar sirkulasi. Jadi sirkulasi itu isinya kayak arsip-arsip yang lagi dipinjam. Jadi misalkan si Robert ini minjam arsip, arsipnya apa, nomornya, terus alasan dia pinjam ini apa, tanggal pinjamnya kapan, tanggal harus dikembalikannya itu kapan, terus tanggal pengembalian dia ngembaliin arsipnya itu kapan. Nah, jadi ini dinamain dengan daftar sirkulasi. Oke, untuk membuat daftar sirkulasi ini seperti tadi, seperti klasifikasi lokasi dan jenis media, kita buatkan dulu content type-nya. Jadi di sini kita ke struktur, terus ke content type. Di sini ada sirkulasi karena udah dibikin. Kita coba lihat ada field apa aja dalamnya. Nah, ada field nomor arsip, ada peminjam,
ada alasan pinjam, tanggal harus kembali, dan tanggal pengembalian. Setelah membuat, kita bisa add content, kita klik sirkulasi, ini. Nah, kita bisa isi. Setelah itu akan tampil, tapi tampilannya bukan tampil seperti ini. Jadi tampilannya seperti tampilan default Drupalnya. Untuk mendapatkan tampilan seperti ini, kita bisa buatkan views-nya sama seperti views untuk yang lainnya. Oke, kita ke views. Ini kan kalau belum ada, kita bisa add new view. Karena udah ada, kita tinggal ke sini edit daftar sirkulasi gitu. Terus untuk menampilkan ini search engine berdasarkan peminjam, tanggal kembali, tanggal pengembalian. Kita bisa ke edit view, langsung aja di sini. Edit view-nya juga bisa. Nah, ini kita ke filter kriteria. Ini tinggal kita tambahin. Ini misalkan kita mau nyari tanggal harus kembalinya gitu kan. Nah, ini kan di sini ada tanggal harus kembali, ada tanggal pengembalian. Ini kita aja dua-duanya. Terus kalau udah kan akan muncul di sini nih. Satu lagi kita mau munculin ini, misalkan kita munculin entry sirkulasi baru. Nah, create sirkulasi itu kita ke header di sini. Nah, ininya sama seperti tadi, sama seperti daftar arsip ya. Ini sama seperti daftar arsip, kita lihat dulu. HTML-nya itu nah, HTML-nya sama seperti daftar arsip, jadi kita tinggal copy aja yang dari daftar arsip terus kita pakai buat sirkulasi, tapi ini diganti jadi not add sirkulasi dan ininya entry sirkulasi baru. Oke, nanti akan muncul search engine, akan muncul entry sirkulasi baru seperti ini. Oke, setelah data master udah, daftar arsip udah, sirkulasi udah. Oh iya, ini sirkulasinya juga dibuat biar bisa diakses sama user arsiparis. Nah, ini kita ganti ininya aksesnya jadi user arsiparis bisa akses. Ya, gitu aja. Apa lagi ya? Oke, setelah semuanya udah kita tambahin, kita mau coba ubah sedikit halaman depannya. Ini kan tadinya belum ada apa-apa, belum ada 5 arsip terbaru ini. Kita tambahin biar ada tampilan 5 arsip terbarunya. Caranya itu kita ke struktur terus kita lihat views-nya. Nah, ini kan di sini ada front page nih. Ini kita bisa clone. Setelah di clone nanti akan muncul ke halaman views. Coba kita lihat aja. Yang akan muncul seperti ini. Jadi halaman depannya, views halaman depannya itu jadi aktif. Tapi ketika kita ke sini, ketika kita klik home, ini masih kosong karena kita harus ubah dulu settingan configuration-nya. Jadi kita configuration terus ke site information. Nah, di sini ada default front page. Nah, ini kita pilih yang front. Kita tulis front page. Setelah itu kalau udah, kita bisa edit halaman depan ini. Views halaman depannya. Nih, page-nya kita ganti jadi front page. Terus aksesnya ini bisa diakses oleh role arsiparis dan administrator. Terus setelah itu kan kita udah bikin views buat halaman depannya, tapi belum ada konten yang muncul di halaman depan. Jadi kita ke daftar arsip aja, kita ke ini, ke sini daftar arsip, terus kita edit view. Jadi sebelum ada 5 arsip terbaru ini belum ada, sekarang belum ada apa-apa. Nah, jadi di views daftar arsip ini kita bisa tambahin blok. Nah, tambahin bloknya itu di sini, nanti akan muncul blok seperti ini. Ini display name-nya kita ganti, terus title-nya kita ganti, formatnya. Ini formatnya tetap mengikuti daftar arsip. Header-nya juga. Nah, blok name-nya dibiarin aja. Nah, aksesnya ini kita tambahin. Nah, aksesnya ini dibiarin juga karena kan daftar arsip juga bisa diakses oleh role arsiparis. Nah, kalau buat si daftar arsip
kan di filter kriteria ini kan ada buat pencariannya nih. Ya, ini entry arsip baru, nomor arsip, bla bla bla. Tapi buat di blok 5 arsip terbaru ini, kita nggak usah pakai yang seperti tadi. Jadi filter kriteria ini kita bisa hapus. Misalnya kita mau hapus yang ini. Nah, ini kita bisa remove, tapi sebelum di remove, kita pilih dulu for-nya ini bukan all display, tapi for this block. Setelah itu kita bisa remove, oke. Jadi nanti di halaman depan ini nggak ada buat pencarian daftar arsipnya, karena kan di halaman depan ditampilin ada 5 arsip terbaru. Terus setelah itu kan kita cuma nampilin 5 arsip terbaru aja, nggak semua arsipnya. Jadi kita bisa ke pager, ini ada use pager. Nah, di pagernya ini kita bisa pilih display a specific number of item. Nanti kita pilih, nanti setelah itu ada pilihan item to display, kita tulis aja 5 karena kan judulnya 5 arsip terbaru. Oke, setelah itu bisa kita save. Nah, nanti halaman home-nya nggak polos, kosong, tapi akan muncul 5 arsip terbaru seperti ini. Jadi review pengubahan halaman depan ini merupakan review yang paling terakhir. Artinya kita sudah selesai mereview semua aspek yang ada di database Drupal ini, mulai dari data master klasifikasi, lokasi, jenis media, pencipta arsip, penghitungan, manajemen akun. Setelah itu kita udah mereview daftar arsip, terus kita udah mereview sirkulasi arsipnya, dan terakhir kita udah mereview cara merubah tampilan home ini. Oke, dengan begitu selesai sudah video review database Drupal yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.